Rudi Simamora, anak Batak. Kenapa harus habis 78 juta? Kamu itu harus introspeksi diri. Gayamu besar selangit. Kau laporkan Julius, zong, gak ada hasilnya. Sekarang kau dipuja-puja sama Julius. Karena kau telah menjual saudaramu sendiri. Yudas Iskariot memberitahu di mana Yesus berada. Sekarang Rudi Iskariot memberitahu di mana Edis berada. Sama kan? Tabiatnya sama. Sama tabiatnya. Kalau dulu Yudas Iskariot sepil di mana Yesus berada, Tuhan Yesus berada. Kalau sekarang, kalau dulu Yudas Iskariot sepil di mana Tuhan Yesus berada, kalau sekarang Rudi Iskariot sepil di mana Edis berada. Ini si Julius HMC ini, channel Bibir Plus, di mana ada gosip di situ dia akan membuat konten. Iya. Si Julius HMC itu kerjanya akan mengambil gosip-gosip terkini. Di mana ada gosip, dia akan upload konten, kemudian di ujung gosip itu dia akan mengatakan, dukung kami ya, dukung kami pembela Islam. Rudi Yohanes sekarang sudah menjilat pantatnya si Julius. Spill alamatnya katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Edis teman-temannya mengeluarkan satu statement yang luar biasa sekali, di mana akhirnya Edis menanggapi Rudi Yohanes Siwalabu ya, yang dia panggil sekarang dengan nama Rudi Iskariot. Dan karena memang ya reputasi Walabu ini terkenal sering sekali mengkhianati orang. Bahkan dia sendiri adalah pemuja dari Yudas Iskariot. Dan itu adalah kebenaran ya. Untuk hal ini kita harus sampaikan, harus katakan bahwa yang disampaikan di sini adalah hal yang benar ya. Kalau saya selalu menilai secara objektif. Mau siapapun tuh yang ngomong. Mau itu pembenci saya, orang yang suka memfitnah saya, menyerang saya. Tapi kalau yang dia sampaikan itu apa adanya, saya akan katakan itu benar. Jadi apa yang disampaikan Edis mengenai Rudi Yohanes itu benar ya. Bahwa Walabu ini adalah pemuja dari Yudas Iskariot. Terus dia bilang bahwa saya adalah channel yang mengambil gosip yang dilontarkan oleh para polikardus, dan di situ saya olah. Dan dikatakan bahwa Walabu sekarang menjilat pantat saya. Kapan dia jilat pantat saya ya? Saya pun kalau dijilat sama Walabu jijik juga gitu ya. Siapa yang mau dijilat sama orang yang seperti ini, teman-teman? Oke? Dan kita tahu Walabu adalah salah satu pembenci saya. Dia adalah salah satu orang yang sangat ingin saya celaka. Dan sama seperti Edis, yang sangat didendam oleh Walabu, saya juga adalah orang yang paling dia dendami. Dan dia pernah ngomong ke beberapa teman-teman, dia bilang alasan dia dendam dengan saya, karena saya membongkar masalah rumah anak terongnya. Karena saya yang pertama sekali waktu itu sangat getol membongkar modus kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Rudi Walabu. Di situ dia ngamuk, dia bilang kita buat konten saja, ngapain kamu bongkar-bongkar seperti ini gitu kan, ngapain kamu bahas-bahas seperti ini. Jadi dari situ Walabu benar-benar dendam kesumat. Dan memang karakter dia adalah orang yang suka benci dan dendam kepada orang lain, orang yang suka mencari segala cara untuk mencelakai orang lain. Sama seperti yang dilakukan kepada Edis sekarang ya. Dia sedang mencari siasat, mencari cara bagaimana supaya Edis ini hancur, Edis ini tumbang. Dan saya tahu betul gitu perasaan yang sedang dialami oleh Edis gitu. Karena saya pernah merasakan hal itu, bagaimana Walabu dengan segala tipu dayanya, segala ya kecurangannya itu mencoba mencelakai saya. Oke, kita akan bahas bagaimana Edis ya menjelaskan siapa itu Walabu dan mengajak para penonton Laskar Polikardus untuk memilih dengan bijak mana yang apologet, mana yang cuman cari viewers dan konten. Kalau kita lihat ya,
baik Edis maupun Wak Labu itu dua-duanya sama. Sama-sama sedang mencari viewers, sama-sama sedang mencari pendukung. Edis butuh pendukung supaya orang-orang ini mendukung rumah apologetnya. Karena kalau nggak ada viewers, nggak ada pendukung, bagaimana rumah apologetnya bisa dibangun? Bagaimana dia bisa hidup di Amerika, yang dia sendiri katakan biaya hidup di sana sangat mahal ya. Kan Edis yang sendiri ngomong, di California biaya hidupnya sangat mahal, nggak sanggup dia gitu. Kan gitu. Jadi kalau kita bicara Edis, apakah dia tidak seperti Wak Labu? Ya 11-12. Betul nggak? Apa yang dilakukan Edis ini kan meniru Wak Labu. Kalau Wak Labu bilangnya rumah anak terong. Kalau Edis bilangnya rumah apologet. Besok entah siapa lagi yang bermunculan. Bisa jadi di kedepan hari akan ada lagi gitu kan. Rumah anti bayangan gitu. Atau rumah terapung gitu kan. Atau rumah serang Islam gitu kan. Rumah penghujat Islam. Nah, bisa jadi kedepannya akan ada rumah-rumah seperti itu. Karena mereka meniru senior-seniornya yang mereka anggap sudah sukses secara materi. Terus Edis bilang kalau YouTube-nya itu nggak ada iklan. Ya. Dia ngeluh nggak ada iklan dan sebagainya, dan saya nggak tahu apakah itu benar atau tidak, tapi kita tahu lah, ya kita tahu Edis itu pendapatan utamanya bukan dari YouTube, pendapatan utamanya adalah dari saweran yang ada di TikTok, gift dari TikTok, dan tentu saja dari donasi yang orang-orang transfer kepada dia, karena memang secara jumlah pendukung Edis ini luar biasa. Jadi rasio saja kita ambil. Dari 100 orang, ada 1 orang yang nyumbang kasih Edis, itu udah luar biasa. Karena penonton Edis itu bisa sampai 25.000. Kan nggak mungkin dari 25.000 itu, nggak ada 100 orang nyumbang Edis. Betul nggak? 100 orang cuma berapa persen gitu. Jadi Edis itu sedang menaikkan jumlah viewersnya, supaya kemungkinan dia dapat donasi itu lebih gede. Itu realita dan fakta. Jadi sebenarnya mereka ini hanyalah, apa ya kalau kita bilang ya, sesama serigala lapar yang sedang saling menikam. Bedanya Wak Labu adalah serigala tua, kalau Edis ini serigala mudanya. Bedanya kan cuma di situ. Jadi kalau dibilang kalau Wak Labu ini sekarang jadi pemimpin kadrun untuk menangkap Edis, sama seperti Yudas Iskariot mengkibusin Yesus, mengkhianati Yesus, kan gitu. Kalau Rudi Iskariot mengkibusin Edis Kristus, bisa jadi gitu, cocok juga gitu. Karena kita tahu bagi sebagian Laskar Polycarpus, Edis itu adalah Kristus, kan gitu. Yudas mengkhianati Yesus Kristus. Rudi Iskariot mengkhianati Edis Kristus, sama-sama Kristus. Dan menurut saya ada baiknya Edis terima saja apa yang terjadi gitu kan. Jangan melawan, ya berdoa aja seperti Yesus gitu. Ya berdoa seperti Yesus, dan kalau cawan ini tidak bisa berlalu, ya kamu terima saja gitu. Mana tahu di masa depan kamu akan jadi Tuhan berikutnya. Kan bisa jadi gitu. Bagi pemujamu, kamu adalah Tuhan. Bagi keturunan para pemujamu, kamu akan dianggap sebagai Tuhan yang setara dengan Yesus dan Allah Bapa. Bisa jadi kan di masa depan. Ya, oke, kita coba dengarkan dulu lah bagaimana curhatan Edis sebelum nanti kita tanggapi lagi ya. Bahwa Yudas Iskariot itu adalah sosok pengkhianat begitu. Sosok yang dikatakan itu bahkan lebih baik dia itu tidak dilahirkan. Nah, tetapi Rudi ini membela Yudas Iskariot dengan mengatakan Yudas Iskariot itu adalah seorang pahlawan. Nah, itulah kenapa saya katakan dia ini Rudi Iskariot. Saya pelajari orang ini, dia ini senang membuat hal-hal yang kontroversi sekalipun dia menyadari bahwa itu salah dan itu konyol. Karena yang dia cari adalah hal-hal yang heboh, viewers, perhatian begitu. Saya pelajari orangnya seperti itu. Nah, ketika saya tahu wataknya, dia bahkan mengatakan pendeta ini sesat, isi kepala kotoran, otaknya kotoran. Jadi bahasa-bahasa dia selalu begitu, saya perhatikan. Ya, dikatakan Pak Gilbert begini begitu, dikatakanlah Esra Soru begini begitu, bom-bom dikatakan bom-bom surombom, otak kotoran. Pokoknya dia begitu mudahnya mengatakan
atau mengeluarkan kata-kata kasar dan kata-kata makian seperti itu. Itu yang selalu saya dengar. Nah, sehingga saya hilang rasa mood, rasa simpati dengan orang ini. Nah, ketika saya mulai konsentrasi ke penginjilan saya lewat sosial media, nama orang ini itu mendadak tenggelam. Orang-orang sudah mulai meninggalkan dia dan channelnya itu sepi. Nah, begitu. Nah, ketika channel dia sepi, maka dia harus membawa-bawa nama saya untuk mendongkrak kembali channel dia. Nah, kalau teman-teman lihat ya, perhatikan channel-channelnya dulu. Nah, ini perhatikan ya. Ini salah satu video yang diupload dia, ini kalau nggak salah yang nonton sekitar 40.000. Nah, dia membuat satu thumbnail ya, dia buat nih, tangkap Edis, pantatmu itu tangkap, kata dia. Ini dulu waktu dia masih pemuja Edis TV. Dan banyak sekali konten-konten saya yang di-repost, di-re-upload sama dia. Supaya apa? Supaya dia mendapatkan penonton. Supaya dia mendapatkan dukungan kembali karena channel dia itu sudah mulai sepi. Kalau kalian cek, kalau kalian periksa konten-konten dia, itu dulu banyak ya membela Edis TV, Muslim begini, Muslim begitu. Saya kasih contoh-contohnya misalnya nih. Ya. Jadi dia banyak mengambil thumbnail ya, seperti ini. Nih, tangkap Edis TV, pantatmu itu tangkap. Nah ini kemudian, gara-gara Edis TV, kadrun pada ngamuk nih. Jadi thumbnail dia itu banyak yang memuja, menyanjung-nyanjung saya. Dulu waktu saya menghasilkan uang bagi dia. Ya. Kalau saya menghasilkan bagi dia uang, maka dia akan sanjung-sanjung. Makanya saya bilang watak-watak seorang Iskariot. Nah, biar teman-teman tahu, tidak pernah satu kali pun saya membuat thumbnail, membuat judul-judul video tentang dia di channel-channel YouTube saya. Sama sekali nggak pernah. Tapi biar teman-teman tahu, ada banyak sekali channel-channel Kristen itu yang harus memajang diri saya di thumbnailnya. Ya, supaya apa? Supaya orang mengklik dan menonton. Tapi biar teman-teman tahu, bukan cuma Rudy Yohanes, ada banyak channel-channel. Ketika saya tidak lagi memberi untung, maka mereka akan menyerang saya. Nah, konten-konten seperti itu banyak. Pemilik channel-channel seperti itu banyak. Kemarin si Oki, ya kan? Dia sering itu mengupload video-video saya. Ya kan? Tapi orang yang mengupload video saya adalah orang yang sama juga ingin ya ngomong-ngomongin saya di belakang. Seperti kemarin, kalian tahu kan, setelah saya debat dengan Yusuf PI, ya si Oki orang yang mengupload video saya, orang yang mendulang AdSense, mendulang iklan dari video-video saya, ternyata memakan saya juga. Nah, sama seperti ini. Dan orang-orang seperti mereka banyak, teman-teman. Makanya kemarin saya bilang, kalian harus berhikmat, mana yang kalian lihat itu benar-benar seorang apologet atau hanya seorang pemburu konten, pencari iklan, begitu. Biar teman-teman tahu, YouTube saya sampai detik ini itu tidak ada iklannya sama sekali. Seperak, zong, nol, tidak ada sama sekali iklannya di YouTube saya. Ada banyak akun-akun di Facebook menggunakan nama Edis TV. Tidak satu pun di antaranya itu kepunyaan saya. Kalau kalian ketik di Facebook Edis TV, ada yang followersnya 400.000, followersnya 200.000, followersnya sekian ratus ribu. Satu pun tidak ada itu yang punya saya. Semuanya punya orang lain itu dan saya tidak pernah kenal siapa mereka. Nah, saya mau bilang begini kepada teman-teman sekalian.
Si Rudy Iskariot ini sekarang itu sudah beda dengan dia yang dulu. Kalau dulu dia mengatakan, tangkap Edis TV, pantatmu itu tangkap. Sekarang dia berbalik 180 derajat. Sekarang dia malah menjadi pemimpin kadrun untuk menangkap saya. Dan dia sudah spill alamatnya. Ini alamatnya. Alamatnya di Amerika Serikat. Ini alamatnya. Lihat. Ya. Dari pemuja, dari pembela, dari penyanjung, sekarang menjadi pembenci. Itulah Rudy Iskariot. Ini saya mau klarifikasi sama teman-teman. Saya bukannya mau memperkeruh suasana. Tujuan saya adalah saya masih menganggap Rudy ini sesama orang Kristen, tetapi saya memanggil dia untuk bertobat. Jadi pesan saya kepada kamu, Rudy, bertobatlah kamu. Pada waktu itu saya sedang debat dengan Yusuf PI. Pada waktu itu Yusuf PI bertanya kepada saya, siapa yang menyalibkan Tuhan Yesus? Siapa yang ingin supaya Tuhan Yesus disalib? Siapa yang ingin menggantungkan Tuhan Yesus disalib? Saya bilang, itu tentu saja orang-orang yang membenci, orang-orang yang kontra, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, karena Yusuf PI banyak mengkonsumsi informasi-informasi dari orang-orang Kristen awam bahwa yang menyalibkan Tuhan Yesus itu adalah Bapa di surga sendiri, maka saya bilang kepada Yusuf PI, orang yang bilang begitu tidak waras lagi, saya bilang begini. Tetapi perkataan saya yang sepenggal itu diambil dan digoreng oleh orang-orang Kristen yang memang sepi channelnya. Bahkan mereka tidak menonton diskusi itu secara utuh. Ketika saya berdebat dengan Yusuf PI, Rudy Iskariot, Bom, Oki, dan lain sebagainya, mereka tidak menonton itu. Deking Gadas, MYM, mereka tidak menonton itu. Padahal sama sekali di dalam video itu saya tidak pernah mengatakan bahwa karya keselamatan dari Bapa di sorga itu adalah gila, kegilaan. Saya tidak pernah mengatakan begitu. Saya tidak pernah mengatakan bahwa salib itu menjadi lambang iblis. Tidak pernah saya mengatakan begitu. Yang saya katakan dalam video utuh itu adalah bagaimana salib itu menjadi lambang ketaatan. Di mana salib itu menjadi lambang kemenangan. Di mana bagaimana Bapa di surga merubah kutuk menjadi berkat. Itu video utuhnya. Tapi memang mereka tidak mau tahu. Karena mereka ini adalah barisan-barisan sakit hati yang melihat saya live, ramai, banyak koin bertaburan, banyak mawar bertaburan, sakit hati mereka. Iri mereka, dengki mereka melihat itu. Nah, saya bilang kepada kalian, bertobatlah kalian. Nah, lalu si Rudy ini menantang saya, mengatakan saya sesat, mengatakan saya begini begitu. Terima kasih Kak Ceki. Gara-gara saya mengeluarkan statement seperti itu, dan statement saya itu dipelintir oleh dia seolah-olah saya mengatakan bahwa karya keselamatan Bapa di surga itu adalah karya iblis. Dia Saya cuma bilang, Rudy, kenapa kamu capek, sibuk nantang-nantangin saya? Kenapa tidak anak Batak itu kamu urus dulu? Sekitar 4 bulan yang lalu, waktu saya sedang live begini, anak Batak masuk ke live saya, tapi dia nelpon. Waktu itu dia tanya,
Akhirnya apa? Akhirnya saya bilang, sudah saya sampaikan kepada Rudi Yohanes, Nah, karena penggalan itu, karena kejadian itu, maka Rudi Yohanes ngamuk dia. Sekitar 4 bulan yang lalu. Saya diamkan, 4 bulan saya diamkan. Jadi ketika dia ngajak debat lagi, akhirnya saya ingatkanlah dia kembali. Tidak ada niatan saya apa-apa di situ. Tidak ada sama sekali niatan saya untuk mengapa-ngapain. Saya hanya bilang, Rudi, kamu kenapa kok sibuk? Kamu ajak debat semua orang. Kamu bilang isi kepala kotoran. Semua orang kamu bilang isi kepalanya kotoran. Begitu mudahnya kamu mengatakan bahwa isi kepala orang itu kotoran. Kenapa kamu capek ngajak-ngajak saya debat? Anak Batak itu dulu urus. Hanya itu yang saya bilang sama dia. Kenapa saya mengatakan bahwa anak Batak itu urus dulu? Karena anak Batak itu nelpon saya terus. Apakah kamu akan membiarkan orang yang kamu klaim katanya kamu urus meminta-minta kepada orang lain supaya dibantu? Kalau misalnya saya bilang, saya mau tolong Rudi Simamora, saya akan bungkam mulut dia untuk berteriak kepada orang lain. Karena saya akan tanggung jawab kalau saya katakan saya akan tolong dia. Terlebih-lebih lagi saya kalau menggalang dana untuk menolong dia. Jadi Rudi, kalau saya menggalang uang dari masyarakat untuk nolong Rudi Yohanes, tidak akan saya biarkan Rudi Yohanes berkeluh kesah kepada orang lain. Karena nama saya pertaruhkan di situ. Tetapi kamu tidak melakukan hal yang demikian. Kamu enak-enakan, kamu pamer-pamerin, inilah rumah saya. Lihatlah rumah saya yang besar. Sementara Rudi Simamora, anak Batak yang kamu katakan kamu tol, Batak yang kamu katakan kamu tol, Batak yang kamu katakan kamu tol, ada kamu Rudi. Kenapa kau tidak urus dia? Kenapa kau sibuk sana sini? Alasanlah kamu 78 juta itu untuk pra-peradilan. Rudi, pra-peradilan itu hanya membuat surat permohonan kepada hakim supaya sang hakim membatalkan penetapan tersangka Rudi Simamora, anak Batak. Supaya hakim mengatakan tidak sahnya penangkapan terhadap anak Batak. Itu perkara yang murah. Buat surat permohonan kepada hakim supaya hakim membatalkan penangkapan ataupun penetapan tersangka Rudi Simamora, anak Batak. Kenapa harus habis 78 juta? Kamu itu harus introspeksi diri. Gayamu besar selangit. Kau laporkan Julius, zong, gak ada hasilnya. Sekarang kau dipuja-puja sama Julius. Karena kau telah menjual saudaramu sendiri. Yudas Iskariot memberitahu di mana Yesus berada. Sekarang Rudi Iskariot memberitahu di mana Edis berada. Sama kan? Tabiatnya sama. Sama tabiatnya. Kalau dulu Yudas Iskariot sepil di mana Yesus berada, Tuhan Yesus berada. Kalau dulu Yudas Iskariot sepil di mana Tuhan Yesus berada, kalau sekarang Rudi Iskariot sepil di mana Edis berada. Kenapa gara-gara saya menolak debatmu, lalu saya kasih kamu saran yang bijak untuk mengurus anak Batak saja dulu, lalu kamu ngamuk kemana-mana? Apa salah saya dan apa dosa saya kepada kamu? Apa salah kalau saya ingatkan kamu untuk mengurus anak Batak? Kenapa kamu lepas tanggung jawab? Tidak, saya tidak mau urus lagi. Nggak boleh begitu. Kamu sudah menggalang uang dari banyak orang.
Dan orang-orang itu memberikan itu untuk kamu, bukan untuk kamu, tapi untuk ngurus anak Batak. Lalu dengan mudahnya kau bilang bukan urusan saya lagi. Lalu kamu sekarang spill, ini rumah saya, ini kolam, ini teman-teman. Rudi Iskariot, tidak ingat kau anak Batak yang katanya mau kau urus di penjara dia. Nggak ingat kau bagaimana dia harus menafkahi bagaimana anak istrinya. Sementara kau bermewah-mewahan, kau pamer-pamerkan barang-barangmu. Saya cuma minta sama kamu Rudi, bertobat kau saudaraku, bertobat. Berhenti, berubah kau berubah. Saya sebenarnya tidak mau bongkar-bongkar informasi teman-teman. Ada yang inbox saya juga. Bang, itu Rudi Yohanes itu dulu dia menggalang dana untuk katanya bikin gereja GBI apa? Karios apa itu? GBI Karios. Dulu katanya mau bikin GBI Karios bang, biar kami bisa berjemaat bergereja di sana. Ternyata bang, di tengah perjalanan diusirnya kami bang. Iya sekarang nggak boleh lagi gereja di situ. Itu silakan kau konfirmasi lagi Rudi. Saya bilang seperti ini apa? Bukan mau menjatuhkan kamu, bukan mau menjelek-jelekkan kamu Rudi. Saya ingin mengingatkan kamu dengan apa yang kamu katakan kepada orang-orang. Kalau kau katakan mau mendirikan rumah anak terang, itu harus kau jadikan rumah anak terang, bukan rumah pribadi. Kalau kau ingin membuat katanya gereja GBI Karios, kau ingat itu karena orang ngasih kamu untuk itu. Akhirnya apa sekarang? Ngecat saya. Cobalah. Sekarang kau pamer-pamer itu. Inilah rumah saya, kata kamu. Kau nggak malu, Rudi. Orang yang mensupport kamu, bahkan mereka belum tentu mereka punya rumah. Orang yang mensupport kamu bisa jadi rumahnya bocor. Bisa jadi dia tinggal di gubuk reot. Lalu kau pamer-pamerkan. Di mana otakmu Rudi? Saya bilang begini supaya apa? Supaya kamu bertobat. Saya tidak, benar-benar saya tidak membenci kamu Rudi. Ketika kamu ngajak debat saya, besar di hati saya itu ingin menanggapi kamu. Tapi saya ingat, ada tugasmu yang belum beres, urusin anak Batak. Sekarang kau menjilat-jilat pantatnya Kadrun. Sekarang kau menjadi orang yang membantu Kadrun. Dengan cara kau spill, inilah alamatnya dia tinggal, disinilah dia tinggal. Apa hubungannya? Lalu kau menebarkan fitnah terhadap seseorang. Kau katakan orang ini adalah orang yang mendonasikan orang-orang siapa yang mau menghujat Islam. Siapa saja yang mau menghujat Islam akan dibiayai oleh orang ini. Fitnah kejam kau Rudi. Coba bisa nggak kau buktikan itu? Kau pajang foto-foto orang yang kata kamu restoran-restoran begini, kau katakan, kau fitnahkan kepada mereka, kau bilang bahwa inilah orang yang kalau kamu mau menghujat Islam maka kamu akan dapat duit dari orang ini. Sungguh fitnah yang keji kamu Rudi. Jadi Rudi, saya minta sama kamu supaya kamu bertobat. Apa hubungannya? Kau pajang-pajang foto orang lain yang gak ada hubungannya. Apa hubungannya coba? Kau mengajak saya debat.
tidak saya ladeni, sakit hatimu. Bagaimana saya mau meladeni kamu? Sementara anak Batak yang tiap hari telepon saya. Apa nanti kalau anak Batak lihat? Kalau anak Batak nonton kita berdebat, apa di dalam hati dia? Saya menjaga itu, Rudi. Saya mengingatkan kamu. Begitu loh. Jadi teman-teman, juga jangan salah paham ya. Saya mengatakan begini, saya bukan mau mencari ribut. Saya bukan mau mencari kekisruhan. Saya pengen itu para apologit itu semua kompak. Saya pengen dia itu bertobat dan menyesali perbuatannya. Itu yang saya inginkan dari dia. Jadi Rudi, pesan saya sama kamu, saya minta kamu bertobat dan menyesali perbuatan kamu. Jangan kamu lepas tangan begitu saja sama anak Batak. Ya, dan jangan kau pamer-pamerkan. Kau pamer-pamerkan rumahmu begini, isi barang-barangmu kau pamer-pamerkan. Apakah orang yang memberi kamu kemarin itu untuk itu? Tidak, Rudi, ingat. Itu bukan rumah kau untuk kau pamer-pamerkan. Kau minta kemarin itu untuk rumah anak terang, untuk GBI Karios. Sekarang malah kau pamer-pamerkan menjadi rumah pribadimu. Bertobat kau, Rudi. Kau pamer-pamerin rumah mewahmu, sementara anak Batak yang katanya kau urus lagi di penjara, dia menangis. Sekalipun kau katakan, katanya kau yang bilang katanya dia kecanduan judi slot. Kau yang bilang, saya tanya sama dia juga, bener lah kecanduan judi slot? Enggak, fitnah itu katanya. Jadi nggak ada yang bisa saya percaya. Waktu Rudi Simamora mau minta bantuan kepada saya, sudah mau saya siapkan dana. Saya cross check sama Rudi Yohanes. Itu kecanduan judi slot katanya. Mau berapapun kau kasih sama dia, habis itu nanti. Jadi akhirnya nggak ada yang saya percaya. Ya udah, intinya kau urus saja Rudi Yohanes, si anak Batak. Karena sama-sama Rudi nama mereka. Biar nggak salah paham. Nama mereka sama-sama Rudi. Jadi teman-teman sekalian, itu ya yang mau saya bilang kepada teman-teman. Kalau si Rudi Yohanes bilang bahwa saya tinggal di sini, inilah alamatnya, sudah saya sepil, ini di segini, segala macam. Kalian lihat kan? Tuh, tangkap itu. Dia sekarang sudah menjadi penjilat kadrun. Dia sekarang sudah dibangga-banggakan sama orang-orang kadrun. Nih, siapa-siapa yang mau mencari si Edis, ini alamatnya katanya. Kalau kau mau alamat saya, Rudi, nanti saya kirim ke kamu. Jadi ya teman-teman ya, apakah ini seorang apologet? Apakah lari-lari ke alamat? Apakah lari-lari ke urusan pribadi? Lalu dia sepilkan foto-foto orang yang gak ada kaitannya sama sekali dengan urusan saya dengan dia. Biar kau tahu Rudi, saya ini di sini saya membayar. Saya bukan seperti yang kamu katakan, saya akan disediakan uang kalau kamu menghujat Islam. Memang terlalu kamu Rudi, dusta kamu. Bisa kamu buktikan kepada saya bahwa kalau saya menghujat Islam maka akan keluar duit dari orang yang kau tuduhkan itu? Gak ada Rudi. Saya bayar. Untuk apa saya menggalang rumah apologet kalau disediakan rumah bagi saya? Tidak benar. Ya, jadi bertobatlah kau Rudi, bertobat ya. Jadi itulah teman-teman ya, supaya teman-teman juga
bisa mengambil satu pelajaran nih teman-teman ya. Karena orang-orang yang dimusuhin oleh Rudi Yohanes ya alias Rudi Iskariot itu sekarang sudah menyorak-nyoraki dia. Nah, salah satu contohnya ini. Nah, ini salah satu contohnya nih, si Julius nih. Nih, dia mau naik, mau ngajukan permintaan naik. Ya, silakan Julius kalau kamu mau naik. Nah. Nih, si Julius, mana si Julius? Bentar, mana? Tadi ada mengajukan permintaan naik. Silakan, Julius. Ini si Julius HMC nih, channel Bibir Plus. Di mana ada gosip, di situ dia akan membuat konten. Iya. Si Julius HMC itu kerjanya akan mengambil gosip-gosip terkini. Di mana ada gosip, dia akan upload konten, kemudian di ujung gosip itu dia akan mengatakan, dukung kami ya, dukung kami pembela Islam. Rudi Yohanes sekarang sudah menjilat pantatnya si Julius. Spill alamatnya katanya. Ya, channel gosip si Julius. Ya, jadi teman-teman, sekali lagi saya katakan ya teman-teman ya, apa yang dikatakan oleh Rudi Iskariot dari pemuja ke penjual Edis TV yang sekarang sepil alamat, disinilah Edis tinggal, disinilah dia menghujat Islam, kalau menghujat Islam akan dapat duit, semakin menghujat Islam akan dapat duit lagi dari orang ini. Semuanya bohong, tidak benar. Tempat yang dikatakan saya tinggal di situ bohong. Saya di sini Rudi, saya di sini bayar tempat saya. Untuk apa saya menggalang untuk mendirikan rumah apologet kalau sudah dikasih tempat tinggal? Jadi semua yang dikatakan oleh Rudi ini adalah bohong dan fitnah belaka. Ya, seperti itu teman-teman ya. Ya, beginilah teman-teman ya. Akhirnya sangat kita sayangkan ya, dia sekarang sudah menjadi pemimpin kadrun. Ya, dia memimpin kadrun sekarang untuk mencari alamat saya tinggal. Sayangnya disepil alamatnya, tetapi alamatnya salah. Jadi kalau dibilang ya harus tahu mana yang apologet, mana yang cuma cari viewers, ya sekali lagi kalian nilai sendiri. Bagi teman-teman Kristen, ya sekali lagi yang saya coba sadarkan itu teman-teman Kristen. Tapi kalau yang sudah jadi Laskar Polikardus, nah itu memang sudah berat lah. Ya, itu sama seperti manusia yang sudah jadi zombie, sangat berat kita harap mereka untuk kembali menjadi manusia yang normal. Kecuali ada serumnya, kecuali ada obatnya. Kalau ini kan belum ada obatnya nih, ya belum muncul. Yang ada mereka akan tambah beringas. Edis mengatakan dia nggak punya iklan, ya dia cuma dapat dari saweran, dapat dari transferan orang. Ya ini kan plus minus gitu. Terus dibilang banyak sekali orang yang menggunakan nama dia untuk membuat akun-akun yang dia pun nggak kenal gitu. Inilah konsekuensi kalau orang terkenal gitu. Biasa itu. Saat kita lagi terkenal, entah siapa-siapa aja menggunakan nama kita untuk membuat akun-akun, dan sekali lagi kita nggak tahu tujuannya apa, apakah benar untuk menyiarkan doang supaya yang kita sampaikan dibantu untuk siarkan, atau memang lagi nyari duit. Tapi yang mau kita soroti kali ini teman-teman ya, masalah Rudi Wa'labu itu dulu adalah pemuja dari Edis, ya adalah penjilat Edis, dan sekarang berubah menjadi pembenci Edis. Untuk hal ini saya secara jujur ya harus katakan bahwa itu benar. Bahkan saya pernah ngomong ya di konten saya bilang ini Wa'labu ini bikin malu gitu. Sekarang isi videonya malah re-upload dan juga membahas Edis gitu.
Tapi itu dulu dalam artian positif ya. Jadi dia bilang Edis itu adalah apologet yang hebat, kadrun-kadrun semua sakit hati, kadrun-kadrun itu menjerit gitu ya. Saya ingat sekali bagaimana Edis itu dipuji oleh Walabu, ya, bagaimana isi channel dari Walabu itu berubah menjadi video Edis. Jadi ada video Edis, ada dia lagi jelasin tentang kekristenan karena waktu itu dia lagi vakum berdebat. Dia sedang tidak berani untuk menyinggung Islam lantaran lagi viral lapor melapor. Dia sempat ketakutan bahkan meminta Bang Zuma agar jangan melaporkan dia. Dan dari situ dia memilih untuk bahas kekristenan, sedangkan kalau mau bahas Islam dia pakai videonya Edis. Dan itu rame teman-teman. Kalau dia bahas Kristen yang nonton cuma 1.000, ya 2.000 total view-nya cuma segitu. Kalau dia naikkan video Edis yang nonton sampai 20.000. Dan memang para Polikardus Kristen itu banyak sekali yang berubah teman-teman. Isi videonya jadi Edis. Contoh Effendi Usman. Kalian bisa lihat isi video Effendi Usman saat ini itu malah Edis, ya, banyak kan Edis. Pil pahit isi videonya siapa? Edis teman-teman, ya. Ya kalian bisa lihat ya teman-teman ya. Ini contoh si Effendi Usman, ya, videonya jadi Edis, ya, jadi Edis semua nih. Ya begitu juga dengan pil pahit nih teman-teman ya. Nah, jadi Edis ini semua, kecuali ini satu ada si Oki. Selebihnya lihat nih, Edis, dan Edis terus teman-teman. Ya kenapa? Karena memang membuat video ini sedang menjual. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Wak Labu beberapa bulan yang lalu sebelum dia berkonflik dengan Edis tentunya ya. Dan dia mulai berkonflik itu karena memang waktu itu Rudi Simamora masuk ke live-nya Edis. Ya, dia minta tolong supaya Edis bantuin dia. Dan dari situlah mulai Wak Labu itu merasa dia diserang, merasa bahwa dia dipojokkan, dan disitulah dia ngamuk-ngamuk dan mulai kejang-kejang ya. Kalau sebelumnya dia ya jilat Edis terus gitu. Edis tuh beneran dijilat, kalau saya nggak dijilat ya, gitu. Terus kalau Edis bilang dia itu sebenarnya pingin ladenin Rudi alias Wak Labu ya, dia pingin. Cuman kan dia melihat bahwa Wak Labu ini masih ada hutang, masih ada kewajiban yang belum dia tunaikan, yaitu membereskan masalah si Rudi Simamora. Apa yang ya benar gitu teman-teman. Karena kita ingat betul ya bagaimana si Wak Labu ini pernah ngomong dia akan ngurusin yang namanya Rudi Simamora. Kalau yang namanya mengurusi orang itu ya harus urusin sampai tuntas, kan begitu, harus dituntaskan gitu. Jangan gara-gara nggak ada donasi terus kamu bilang, oh saya nggak mau lagi lah urus, karena nggak ada lagi yang mau donasi saya, karena kalian nggak percaya saya, kan gitu. Yang membuat Wak Labu menghentikan mengurus Rudi Simamora kan gara-gara setelah pra-peradilan kalah, banyak sekali channel-channel Polikardus yang membahas jangan lagi mendukung si Wak Labu, jangan lagi transfer Wak Labu. Dari situ dia lihat, wah ini gawat nih. Nggak akan ada lagi yang transfer, kalaupun ada yang transfer, jumlahnya kecil, jumlahnya sedikit, nggak sebanding. Akan rugi kalau diurusin. Kan itu yang membuat dia stop. Nggak fair dong. Kalau kamu mau urus, dari awal urus sampai habis. Jangan gara-gara nggak untung di tengah jalan kamu hentikan. Itu nggak benar. Untuk hal ini kita harus setuju dengan apa yang disampaikan Edis. Betul nggak? Kalau kamu mau janji tanggung jawab sampai selesai. Nggak bisa kamu bilang, aduh duit saya udah habis nih, ternyata rugi banyak gitu, nggak mau lagi lah saya. Nggak bisa teman-teman, nggak bisa ya. Misalnya contoh, anak orang kalian tabrak, kecelakaan, terus kalian bilang oke saya akan tanggung jawab, akan obati ini anak sampai sembuh. Begitu di tengah jalan kalian lihat, oh mahal kali beli obatnya gitu kan, loh kok harus kontrol berapa kali nih ke dokter gitu. Terus Anda bilang udahlah saya nggak mau ngurusin lah, nggak sanggup gitu kan, mahal rupanya, saya pikir di awal cuma sekian. Nggak bisa. Jangan kamu tuh juga mau enaknya aja gitu. Kan Wak Labu waktu dia pertama sekali mengambil kasus Rudi Simamora, dia berpikir akan dapat keuntungan besar. Itu yang ada di otak dia kan. Ya ini akan sama seperti dulu waktu pertama sekali. Akan banyak yang donasi, akan banyak yang bantu, akan banyak keuntungan. Rupanya nggak untung. Nggak untung gitu kan, malah capek. Begitu dia lihat cuman capek, dihentikan. Nggak fair. Yang dibilang Edis benar gitu. Saat kamu mengatakan kamu akan ngurusi orang ini, harusnya kamu lihat reputasi kamu dipertaruhkan di situ. Artinya kamu menjilat omonganmu sendiri. Begitu kamu tidak ngurusin si Rudi Simamora lagi. Udah nggak ngurusin, malah sekarang kerjanya apa? Pamer rumah. Lihat ini rumah saya, ada kolamnya gitu kan. Lah, kenapa kamu pamer gitu? Oh, ini kan rumah saya. Kalau Wak Labu kan masih bilangnya gitu. Loh, rumah saya, kenapa pula kalian emosi?
secara etika itu nggak pantas. Betul nggak? Di saat Rudi Simamora kamu telantarkan, kamu malah pamer-pamer harta. Pantas nggak itu? Ini kan bicara pantas nggak pantas sebenarnya. Walaupun kamu dengan alasan rumah ini sudah saya bangun sebelum Rudi Simamora muncul, sebelum dia masuk penjara. Yes, untuk hal ini saya harus katakan benar. Sebelum Rudi Simamora masuk penjara, Wak Labu sudah berhasil membangun rumah tersebut. Dan salah satu yang paling berkontribusi atas pembangunan rumah Wak Labu ya saya dulu. Karena sering berbalas pantun kan. Dulu pertama sekali waktu dia galang dana itu, dia tuh kan setiap hari masuk di room saya. Paling sering masuk di room saya. Dia suruh saya carikan lawan debat. Ya, kalau nggak kita saling berbalas pantun membahas sesuatu gitu kan. Dia serang saya, nanti saya serang dia. Disitulah dia naik. Namanya kencang. Donasinya banyak. Itu berhasil. Ya, saat itu dia berhasil. Bahkan dia pamerkan, saya berhasil ngumpulin 2,5 miliar dalam waktu 1,5 tahun. Itu yang dilakukan oleh Wak Labu. Terus kalau dibilang dia pernah menggalang dana untuk menjadikan rumahnya sebagai GBI Kirios. Itu saya pernah dengar datanya. Ya, dan Wak Labu memang pernah membangun GBI. Kalau sekarang kan dia bilang jadi Gereja Pentakosta ya, GPDI. Seingat saya waktu itu GBI Kirios memang. Ya, seingat saya. Terus sekarang orang-orang tersebut dibilang diusir. Diusir oleh Wak Labu. Bisa jadi. Karena orang ini memang seperti itu. Kalau dia lihat dana yang ingin dia kumpulkan tidak sesuai dengan target, ya dia targetin berapa, rupanya cuma terkumpul berapa, dia di tengah jalan bisa usir orang. Apa bedanya dengan Rudi Simamora gitu kan? Di tengah jalan diusir. Ya sama dengan jemaat-jemaat gereja GBI Kirios ini. Di tengah jalan diusir. Ya memang seperti itu kelakuan dia. Kelakuan dari Rudi Iskariot ini. Jadi jangan terkejut. Ya, jangan terkejut. Kalau saya sih anggapnya ya memang gitulah karakter dia. Orang Kristen aja yang selama ini terlalu polos. Ya, tertipu. Selama ini kan waktu zaman dia itu kan orang-orang Kristen benar-benar diperas oleh Wak Labu ini. Karena memang waktu itu nggak ada saingan juga dia. Nggak ada lagi orang Kristen yang punya proyek bangun apapun lah atau sedang menggalang donasi ya. Jadi semua terkonsen ke dia waktu itu. Panen. Jadi Wak Labu itu benar-benar waktu itu panen besar. Ya, panen besar dari penderitaan orang juga gitu kan. Termasuk waktu Rudi Simamora pertama sekali masuk, dia langsung gerak cepat. Ya. Terus kalau dibilang Wak Labu, ya apa yang dilakukan berhasil? Pra-peradilan gagal. Laporin Julius gagal. Ya itu benar. Wak Labu tuh berapa kali mencoba mencelakai saya. Dan kalau Edis berpikir bahwa Wak Labu nggak berusaha, dia sudah berusaha. Untuk hal itu, dia sudah sangat berusaha, segala cara sudah dia lakukan untuk memasukkan saya ke penjara. Bahkan bisa jadi sudah habis-habisan dia di saat itu. Ya, habis-habisan dia keluar segalanya. Tapi ya sekali lagi, orang bisa masuk penjara, nggak masuk penjara, itu atas izin Allah. Atas izin Allah. Kalau Allah belum berkehendak, ya masih melindungi saya, ya nggak bisa. Masih nggak bisa, teman-teman. Mau sekuat apapun kamu, mau seberapa banyak dana yang kamu miliki ya, tetap nggak akan bisa. Kalau memang Allah belum berkehendak. Jadi jangan dibilangin, wah ini gagal-gagal. Wak Labu udah berusaha. Kalau pra-peradilan itu memang konyol. Yang dibilang Edis, seharusnya pra-peradilan itu tidak menggunakan uang yang sangat banyak, betul. Seharusnya pra-peradilan itu kan cuma istilahnya pembukaan. Apalagi Rudi Simamora residivis. Residivis itu kemungkinan berhasilnya, kemungkinan pra-peradilan menang itu sangat kecil, apalagi kasus yang sama, kecuali kasus berbeda. Untuk kasus itu berat untuk menang. Tapi kenapa ngotot? Ya namanya Wak Labu. Kan kita nggak tahu dari dana tersebut semua kepake berapa. Dia nggak mau buka-bukaan. Malah dia bilang suruh bapakmu datang untuk periksa dia, untuk audit dia. Itu bukan pengen diaudit. Yang ada kamu begitu datang rumah dia diusir. Kalau memang mau audit dia buka-bukaan dong. Ya, suruh orang-orang Kristen atau polikardus bentuk tim satgas untuk memeriksa laporan. Jangan 1-2 orang aja gitu, harus ada beberapa orang. Dan mungkin beberapa itu kamu yang tentukan juga nggak apa-apa gitu dalam satgas tersebut, supaya netral, supaya adil. Itu kalau niatnya ingin terang benderang terbuka semua. Tapi kan kita tahu, mereka ini nggak pengen terbuka. Apalagi Wak Labu. Ya. Itu sih yang mau saya sampaikan mengenai pernyataan Edis ya, yang mengungkap siapa itu Wak Labu. Yang dia bilang Wak Labu ini malah
menarik-narik orang lain yang tidak ada hubungan ya, karena di situ kan nama Henry Tarigan ya, Pak Henry Tarigan ini sekarang lagi terkenal. Bayangkan teman-teman ya, lagi terkenal banget nih, sudah mulai dibahas di channel-channel lain. Bagaimana dikatakan sama Walabu, Pak Henry Tarigan inilah yang membiayai Edis untuk menghujat. Dan menurut Edis nggak ada. Kalau memang udah dibiayai, ngapain lagi dia galang donasi? Ya, kalau bicara galang donasi, orang udah dapat apapun pun masih galang. Namanya serakah. Betul nggak? Namanya serakah. Udah dikasih rumah pun, dikasih mobil, kalau dia mau galang, dia tetap akan galang. Nggak ada hubungan itu, Edis. Jangan kamu bilang, loh, kalau sudah ada, ngapain saya capek-capek? Ya bisa jadi, supaya lebih banyak. Ya. Supaya bisa mengembalikan uang yang sudah kamu keluar. Kan kamu pasti nilai, saya udah tinggal di Indonesia, ya seharusnya di Indonesia saya bisa dapat sekian. Kalau di Amerika saya nggak dapat 10 kali lipat, ngapain ke Amerika gitu kan? Kan banyak orang gitu hitungannya. Kalau di Indonesia saja saya bisa dapat sekian, masa di Amerika cuma dapat 2 kali? Bodoh kali gitu. Udah capek-capek ke Amerika, nggak bisa pulang Indonesia, ya udah jadi penghujat, masa cuma dapat 2 kali lipat? Bodoh lah. Pasti harapnya 10 kali lipat. Jadi gimana cara dapat 10 kali lipat nih? Ya segala cara dikarang. Kan gitu, dikarang. Nah, tapi kalau bicara kelakuan ya, ini mungkin saya berikan pendapat pribadi saya, ya. Kalau bicara pendapat saya, sebejat-bejatnya Edis, dia itu bejatnya dalam menghujat. Bejatnya itu dalam menghujat. Tapi kalau setia kawan, ngurusin orang, ya, Edis belum ada cacat seperti Walabu. Belum ada, teman-teman. Itu harus kita akui. Kalau Walabu nih egoisnya luar biasa. Kalau Edis dia masih ada sedikit peduli lah dengan teman-temannya. Ya, itu. Sebejat-bejatnya Edis, secara pribadi, secara manusia, kita nggak bicara pemahaman teologi ataupun apa yang dia lakukan kepada Islam ya, tapi kita bicara sisi kemanusiaan. Sebejat-bejatnya Edis, lebih bejat Wak Labu. Jauh, jauh lebih bejat manusia yang bernama Wak Labu ini. Itu aja sih yang mau saya sampaikan di sini. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini tentunya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.